Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin, NIM 23060015. Ini saya akan mempresentasikan tentang bab 15, yaitu analisis regresi dan korelasi linear. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Bapak Dr. Alphon Satrianto SEME selaku dosen pada pemangku mata kuliah statistika lanjutan ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuki ke slide selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke analisis regresi dan korelasi linear. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian korelasi sederhana. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwa pada materi analisis regresi dan korelasi linear ini penting untuk dipelajari karena berbagai alasan. Yang pertama, memahami hubungan antar variabel. Analisis regresi dan korelasi linear membantu kita memahami hubungan antara dua variabel atau lebih. Kita dapat mengetahui apakah ada hubungan antara variabel-variabel tersebut, seberapa kuat hubungannya, dan bagaimana arah hubungannya, yaitu positif atau negatif. Yang kedua, memprediksi nilai variabel. Analisis regresi memungkinkan kita untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai variabel lain. Misalnya, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk memprediksi nilai penjualan suatu produk berdasarkan jumlah iklan yang dikeluarkan. Selanjutnya, yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel. Analisis regresi dapat membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap suatu variabel. Misalnya, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu program pendidikan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mengambil keputusan yang lebih baik. Pemahaman tentang hubungan antara variabel dan kemampuan untuk memprediksi nilai variabel dapat membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya, dalam bisnis, kita dapat menggunakan analisis regresi untuk memprediksi permintaan produk dan menentukan strategi produk yang optimal. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas penelitian. Analisis regresi dan korelasi linear merupakan alat yang penting dalam penelitian. Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat menganalisis data secara lebih mendalam dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat dan bermakna. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Pengertian analisis korelasi. Analisis korelasi yaitu suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Tujuan analisis korelasi ini yaitu yang pertama, menguji apakah ada hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah ada hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Selanjutnya, mengukur seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Misalnya, seberapa kuat hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Selanjutnya, menetapkan arah hubungan antara dua variabel. Misalnya, apakah hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian positif atau semakin banyak belajar, semakin tinggi nilai, atau negatif, semakin banyak belajar, semakin rendah nilai. Selanjutnya, contoh analisis korelasi. Yang pertama itu hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Semakin tinggi badan seseorang, biasanya semakin berat badannya. Ini menunjukkan hubungan positif. Selanjutnya, hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Semakin banyak jam belajar, biasanya semakin tinggi nilai ujian. Ini
ini juga menunjukkan hubungan positif. Selanjutnya yang terakhir itu ada hubungan antara jumlah jam menonton televisi dan nilai ujian. Semakin banyak jam menonton televisi, biasanya semakin rendah nilai ujian. Ini menunjukkan hubungan negatif. Jenis-jenis analisis korelasi itu yang ada 3. Yang pertama, korelasi sederhana, mengukur hubungan antara dua variabel. Yang kedua, korelasi parsial, yaitu mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan variabel lain. Selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya korelasi ganda, yaitu mengukur hubungan antara satu variabel dengan dua atau lebih variabel lainnya. Analisis korelasi ini alat yang penting dalam statistika untuk memahami hubungan antara variabel-variabel. Dengan menggunakan analisis korelasi, kita dapat menguji, mengukur, dan menetapkan arah hubungan antara dua variabel. Oke, slide selanjutnya. Hubungan positif dan negatif. Gambar yang pertama ini nunjukin hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar, saat inflasi rendah maka suku bunga tinggi, dan pada saat inflasi tinggi suku bunganya rendah. Gambar ini nunjukin bahwa ada hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Kalau gambar yang kedua ini, dia memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng, yaitu apabila harganya naik maka produksi juga bakal naik atau meningkat. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Rumus koefisien korelasi. Rumusnya bisa dilihat pada slide ini, di mana R itu merupakan nilai koefisien korelasi, sigma X merupakan jumlah pengamatan variabel X, sigma Y merupakan jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY merupakan jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Selanjutnya ada sigma X kuadrat, yaitu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X. Hanya ada sigma X kuadrat, jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Hanya ada N juga, jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Contoh penerapan rumus koefisien korelasi dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu ada hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian, seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Variabel X-nya itu adalah jumlah jam belajar, sedangkan variabel Y-nya adalah nilai ujian. Rumus koefisien korelasinya dapat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Jika koefisien korelasi mendekati 1, maka hubungannya sangat kuat, yang berarti semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujian. Contoh yang kedua, hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Variabel X itu tinggi badan dan variabel Y-nya itu berat badan. Rumus koefisiennya dapat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Biasanya terdapat hubungan positif yang kuat antara tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga, contohnya adalah hubungan antara konsumsi es krim dan suhu udara. Variabel X itu merupakan suhu udaranya, sedangkan variabel Y itu konsumsi es krim. Rumus koefisien korelasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara suhu udara dengan konsumsi es krim. Biasanya terdapat hubungan positif antara suhu udara dan konsumsi es krim, karena orang cenderung lebih banyak mengonsumsi es krim ketika cuaca sedang panas. Contoh yang keempat, hubungan antara jumlah iklan dan penjualan produk. Variabel X-nya itu merupakan jumlah iklan, sedangkan variabel Y-nya itu penjualan produk. Rumus koefisien korelasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara jumlah iklan dengan penjualan produk. Biasanya terdapat hubungan positif antara jumlah iklan dengan penjualan produk, karena semakin banyak iklan yang ditayangkan, semakin besar kemungkinan orang akan membeli produk tersebut.
Selanjutnya contoh yang kelima itu ada hubungan antara harga saham dan indeks pasar harga saham. Variabel X-nya itu indeks pasar saham. Variabelnya merupakan harga saham. Rumus koefisien korelasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara indeks pasar saham dengan harga saham. Biasanya terdapat hubungan positif antara indeks pasar saham dengan harga saham. Karena ketika indeks pasar saham naik, harga saham cenderung juga naik. Rumus koefisien korelasi dapat diterapkan dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari untuk mengukur hubungan antara dua variabel. Dengan memahami hubungan antara variabel-variabel, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan memahami berbagai fenomena di sekitar kita. Oke, slide selanjutnya. Hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Slide ini nampilin garis bilangan yang menunjukkan rentang nilai koefisien korelasi dari min 1 hingga 1. Garis bilangan ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menunjukkan jenis dan kekuatan korelasi. Yang pertama, korelasi negatif sempurna atau min 1 menunjukkan hubungan negatif yang sempurna, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun dengan proporsi yang sama. Selanjutnya, korelasi negatif sedang menunjukkan hubungan negatif yang sedang, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun, tetapi tidak dengan proporsi yang sama. Selanjutnya, korelasi negatif kuat menunjukkan hubungan negatif yang kuat, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun dengan proporsi yang besar. Selanjutnya, korelasi negatif lemah, yaitu menunjukkan hubungan negatif yang lemah, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya menurun, tetapi perubahannya kecil. Selanjutnya, tidak ada korelasi atau nol, menunjukkan tidak ada hubungan antara dua variabel. Selanjutnya, korelasi positif lemah, menunjukkan hubungan positif yang sedang, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat, tetapi tidak dengan proporsi yang sama. Selanjutnya, korelasi positif kuat, yaitu menunjukkan hubungan positif yang kuat, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat dengan proporsi yang besar. Yang terakhir, korelasi positif sempurna atau 1, menunjukkan hubungan positif yang sempurna, di mana ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga meningkat dengan proporsi yang sama. Pada slide ini jelasin bahwa kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel dapat diukur dengan koefisien korelasi. Semakin mendekati 1 atau min 1, semakin kuat hubungannya. Jika koefisien korelasi mendekati 0, maka tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel tersebut. Oke, slide selanjutnya, ini merupakan contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Dapat dilihat dari tahun 2003 sampai dengan 2013, bunga kredit investasi ada yang 15,31%, ada yang pada tahun 2010 itu 12,44%, ada yang pada tahun 2013 itu 11,31% dan lainnya. Sedangkan nilai investasi dalam miliaran rupiah itu ada yang mencapai angka 12 itu pada tahun 2004 dan 2005, ada juga yang mencapai yang paling tinggi itu pada tahun 2013 di angka 128. Oke, mungkin kita bisa ke slide selanjutnya. Rumus koefisien korelasinya seperti yang bisa dilihat di gambar di slide ini. R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Setelah ini nunjukin contoh penerapan rumus koefisien
Untuk mengukur hubungan antara BKI atau variabel dependent, perhitungan menunjukkan bahwa koefisien korelasi antara BKI dan investasi adalah min 0,0892 yang menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Artinya, ketika BKI meningkat, investasi cenderung menurun. Hubungan antara BKI atau indeks harga konsumen dan investasi adalah negatif dan kuat. Ini terlihat dari koefisien korelasi, yaitu nilai koefisien korelasi yang dihitung adalah min 0,892 yang mendekati min 1. Ini menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Data dalam tabel menunjukkan bahwa ketika BKI meningkat, investasi cenderung menurun. Artinya, ketika harga barang dan jasa atau BKI meningkat, cenderung terjadi penurunan investasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang pertama itu penurunan daya beli. Kenaikan harga dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mengurangi minat untuk berinvestasi. Selanjutnya, peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga dapat meningkatkan biaya produksi, sehingga mengurangi probabilitas investasi. Yang terakhir itu ada ketidakpastian ekonomi. Kenaikan harga dapat mengindikasikan ketidakpastian ekonomi yang dapat membuat investor lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Oke, slide selanjutnya. Kita masuk ke pengertian koefisien determinasi. Pada slide ini menjelaskan bahwa koefisien determinasi atau R2 atau R kuadrat merupakan ukuran seberapa besar keragaman variabel dependent atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Nilai R kuadrat berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin besar proporsi keragaman variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X. R kuadrat sama dengan 1, itu artinya 100% keragaman variabel dependen Y dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel-variabel. Kalau R kuadrat itu sama dengan 0, artinya nggak ada keragaman variabel dependen X, dependen Y, yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X. Ini menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel-variabel. Kalau 0 lebih kecil daripada R2 lebih kecil daripada 1, artinya sebagian keragaman variabel dependen atau Y dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X. Semakin tinggi nilai R kuadrat, semakin besar proporsi keragaman yang dapat dijelaskan. Contoh penerapannya, misalnya jika kita ingin menganalisis hubungan antara jumlah jam belajar X dengan nilai ujian atau Y, dan koefisien determinasi R kuadrat adalah 0,75, maka ini berarti 75% keragaman nilai ujian dapat dijelaskan oleh jumlah jam belajar. Selanjutnya ada hubungan dengan koefisien korelasi. Koefisien determinasi R kuadrat adalah kuadrat dari koefisien korelasi atau R. Ini berarti bahwa koefisien determinasi menunjukkan proporsi keragaman yang dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan koefisien korelasi menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah alat yang penting untuk memahami seberapa baik model regresi dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Dengan memahami nilai R kuadrat, kita dapat menilai seberapa akurat model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Oke, slide selanjutnya. Kita masuk ke poin kedua, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Rumus uji T untuk uji korelasi. T sama dengan R akar dari N kurang 2 per akar dari 1 dikurang R kuadrat, atau T sama dengan R per akar dari 1 dikurang R kuadrat per N, dimana T itu merupakan nilai
T hitung, R itu merupakan nilai koefisien korelasi, dan N itu merupakan jumlah data pengamatan. Uji T merupakan alat penting dalam analisis korelasi untuk memastikan bahwa hubungan antara dua variabel tidak hanya terjadi secara kebetulan. Dengan menggunakan uji T, kita dapat memperoleh kesimpulan yang lebih kuat dan valid tentang hubungan antara variabel-variabel. Oke, next slide. Slide ini nunjukin contoh penerapan uji T untuk menguji signifikansi koefisien korelasi. Contoh ini menguji dua kasus. Kasus pertama itu hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN dengan koefisien korelasi R sama dengan min 0,892. Sedangkan kasus B, hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit dengan koefisien korelasi R sama dengan 0,894. Slide ini menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan uji T, termasuk merumuskan hipotesis nol dan alternatif, menentukan taraf signifikansi, menghitung nilai T hitung, dan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T table untuk menentukan apakah hipotesis nol ditolak atau tidak. Slide ini juga menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk kasus A adalah min 5,9. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara suku bunga dan investasi PMDN signifikan secara statistik. Oke, slide selanjutnya. Ini menunjukkan langkah-langkah selanjutnya dalam melakukan uji T, yaitu menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan dibagi menjadi dua, daerah tidak menolak H0 dan daerah menolak H0. Nilai kritis 2,262 membagi kedua daerah tersebut. Menentukan keputusan. Nilai T hitung min 5,9 terletak di daerah menolak H0. Ini berarti bahwa hipotesis 0 ditolak, yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara suku bunga dan investasi PMDN. Oke, kita ke slide selanjutnya. Contoh uji T untuk uji korelasi soal yang B ya, tadi yang kita jelaskan tadi merupakan soal yang A. Slide ini menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Excel Oke, contoh perumusan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel itu R. H0 P sama dengan 0, H1 P tidak sama dengan 0. Taraf nyatanya itu 5% untuk uji dua arah. Bisa dilihat pada gambar, nilai uji T nya itu sudah dihitung dan mendapatkan hasil 5,0. Menentukan keputusan nilai T hitung berada di daerah menolak H0, yang berarti bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Ini berarti koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Oke, kita lanjut ke menggunakan Excel. Microsoft Excel untuk mencari korelasi. Slide ini menjelaskan bagaimana menggunakan Microsoft Excel untuk mencari koefisien korelasi antara dua set data. Fungsi korel di Excel sangat mudah digunakan dan dapat membantu dalam menghitung koefisien korelasi dengan cepat dan akurat. Kita ke slide selanjutnya. Nah, ini dia cara-caranya. Slide ini nunjukin contoh hasil perhitungan koefisien korelasi menggunakan fungsi korel. Di Excel, hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien korelasi
antara variabel Y dan X adalah min 0,89504,261 yang menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Nilai koefisien korelasi tadi mendekati min 1 yang menunjukkan hubungan negatif. Yang kuat menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara variabel Y dan X. Ini berarti bahwa ketika nilai variabel Y meningkat, nilai variabel X cenderung turun. Kita ke slide selanjutnya. Definisi persamaan regresi. Persamaan regresi yaitu suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Tujuan persamaan regresi ini yaitu memprediksi nilai variabel dependen atau Y berdasarkan nilai variabel independen atau X. Selanjutnya menganalisis pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya membangun model statistik yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Oke, kita ke slide selanjutnya. Saya ini menjelaskan bahwa scatter diagram dapat digunakan untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel dan membantu dalam menarik garis regresi. Scatter diagram menunjukkan pola hubungan antara variabel-variabel yang dapat membantu dalam menentukan jenis persamaan regresi yang paling sesuai. Tujuan dari scatter diagram ini yaitu memvisualisasikan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya menentukan apakah ada hubungan linear antara dua variabel, dan selanjutnya adalah membantu dalam memilih model regresi yang paling sesuai. Kita ke slide selanjutnya, masih dengan diagram scatter. Hampir sama seperti yang tadi, slide ini nampilin scatter diagram yang menunjukkan hubungan antara volume ekspor dalam 1000 ton dan kurs US dollar terhadap IDR rupiah. Gambar ini menampilkan 3 garis regresi yang berbeda yang menunjukkan berbagai kemungkinan hubungan antara kedua variabel. Slide ini menunjukkan bahwa scatter diagram dapat membantu dalam menentukan garis regresi yang paling sesuai dengan data. Gambar ini menampilkan 3 garis regresi yang berbeda yang menunjukkan berbagai kemungkinan. Dengan melihat pola titik data dan kemiringan garis regresi, kita dapat memilih garis regresi yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Oke, kita masuk ke contoh selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Saya ini menunjukkan contoh scatter diagram di mana selisih antara nilai dugaan dan nilai aktual lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat memprediksi nilai volume ekspor dengan lebih akurat berdasarkan nilai kurs US dollar terhadap rupiah. Selanjutnya, pada saat ini menunjukkan contoh scatter diagram di mana selisih antara nilai dugaan dan nilai aktual lebih besar. Ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan kurang akurat dalam memprediksi nilai volume ekspor berdasarkan nilai kurs. Oke, slide selanjutnya. Gambar persamaan regresi. Pada gambar yang A itu persamaan regresi Y sama dengan A tambah BX yang menunjukkan hubungan positif antara variabel X dan Y. Garis regresi miring ke atas. Sedangkan gambar yang B persamaan regresi Y sama dengan A dikurang BX yang menunjukkan hubungan negatif antara variabel X dan Y. Garis regresi miring ke bawah. Slide ini menjelaskan bagaimana persamaan regresi dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Gambar A dan B menunjukkan bagaimana slope atau B dan intercept atau A mempengaruhi kemiringan dan posisi garis regresi. Gambar ini membantu dalam memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel dan memahami bagaimana persamaan
dan persamaan regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Next slide. Rumus mencari koefisien A dan B. Saya ini menjelaskan rumus yang digunakan untuk mencari koefisien A dan B dalam persamaan regresi. Koefisien A dan B merupakan parameter penting dalam persamaan regresi karena mereka menentukan posisi dan kemiringan garis regresi. Dengan mencari nilai A dan B, kita dapat menentukan persamaan regresi yang paling sesuai dengan data. Metode kuadrat terkecil, yaitu rumus yang ditampilkan di slide ini, merupakan rumus yang digunakan dalam metode kuadrat kecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode yang paling umum digunakan untuk mencari persamaan regresi yang paling sesuai dengan data. Metode ini meminimalkan jumlah kuadrat error antara titik data dan garis regresi. Koefisien A dan B sangat penting dalam analisis regresi. Koefisien A menentukan posisi garis regresi pada sumbu Y, sedangkan koefisien B menentukan kemiringan garis regresi. Dengan memahami nilai A dan B, kita dapat memahami hubungan antara variabel-variabel dan membuat prediksi yang lebih akurat. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya atau poin keempat, yaitu kesalahan buku pendugaan. Setelah masuk ke dalamnya, contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Slide ini menampilkan tabel data yang menunjukkan hubungan antara harga CPO atau X dan produksi CPO atau Y, serta perhitungan nilai Y yang diprediksi berdasarkan persamaan regresi dan selisih antara nilai Y yang diprediksi dengan nilai Y aktual. Pada slide ini menunjukkan contoh penerapan persamaan regresi untuk menganalisis hubungan antara harga CPO dan produksi CPO. Persamaan regresi yang ditampilkan dapat digunakan untuk memproduksi nilai produksi CPO berdasarkan harga CPO. Tabel data ini menunjukkan hasil perhitungan nilai Y yang diprediksi dan dari selisih antara nilai Y yang diprediksi dengan nilai Y aktual. Misalnya contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Gambar yang A. Slide ini menampilkan persamaan regresi. Y sama dengan 6,076,119,73 ditambah 14,648,79 X. Slide ini menampilkan scatter diagram yang menunjukkan hubungan antara harga CPO dalam dan produksi CPO dalam 1000 ton. Gambar ini juga menampilkan garis regresi dan titik-titik data. Terlihat bahwa hubungan antara kedua variabel tidak sepenuhnya linear. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu gambar yang B. Slide ini menunjukkan contoh visualisasi hubungan antara harga CPO dan produksi CPO menggunakan scatter diagram. Gambar ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kedua variabel, tetapi hubungan tidak sepenuhnya linear. Perbedaan dengan slide selanjutnya, pada slide ini menunjukkan scatter diagram yang lebih realistik dibandingkan dengan slide sebelumnya. Gambar ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel tidak selalu linear. Terdapat beberapa titik data yang tidak berada tepat di garis regresi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke definisi standar error. Pada slide ini memberikan definisi tentang standar error dalam analisis regresi. Standar error merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai pengamatan atau Y tersebar di sekitar garis regresi. Semakin kecil standar error, semakin akurat model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen atau Y. Pentingnya standar error. Standar error merupakan ukuran penting dalam analisis regresi. Standar error membantu dalam menilai akurasi model regresi
dan menentukan apakah model regresi yang digunakan sesuai dengan data. Semakin kecil standar error, semakin akurat model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen. Semakin besar standar error, semakin kurang akurat model regresi. Faktor yang mempengaruhi standar error itu ada 3. Yang pertama, jumlah data. Semakin banyak data yang digunakan, semakin kecil standar error. Selanjutnya ada kualitas data. Data yang digunakan harus akurat dan relevan. Dan yang terakhir ada jenis model regresi. Model regresi yang dipilih harus sesuai dengan jenis hubungan antara variabel-variabel. Kita masuk ke slide selanjutnya. Rumus standar error. Slide ini menjelaskan rumus yang digunakan untuk menghitung standar error dalam analisis regresi. Standar error merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai pengamatan atau Y tersebar di sekitar garis regresi. Semakin kecil standar error, semakin akurat model regresi dalam memprediksi nilai variabel dependen atau Y. SYX sama dengan akar dari sigma E kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar dari XY dikurangi Y kuadrat per N kurang 2, dimana SYX itu merupakan standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui, yaitu nilai pengamatan dari Y topi dari merupakan nilai dugaan dari Y, dan N itu merupakan jumlah sampel derajat bebas N kurang 2, karena terdapat 2 parameter yang akan digunakan, yaitu A dan B. Selanjutnya, menggunakan Microsoft Excel untuk mencari standar error SYX. Bisa dilihat pada gambar ini. Sedangkan gambar yang selanjutnya, pada saat ini menjelaskan bagaimana Microsoft Excel dapat digunakan sebagai alat untuk menghitung standar error dalam analisis regresi. Fungsi STEYX di Excel memberikan cara yang mudah dan praktis untuk menghitung standar error yang merupakan ukuran penting untuk menilai akurasi model regresi. Kita masuk ke poin yang kelima, yaitu asumsi-asumsi metode kuadrat terkecil. Kita masuk ke poinnya. Pada slide ini menjelaskan beberapa asumsi penting yang digunakan dalam metode kuadrat terkecil. Yaitu varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan alfa kuadrat, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var EI sama dengan EI dikurang sama dengan alfa kuadrat. Slide ini menjelaskan asumsi-asumsi yang mendasari metode kuadrat terkecil. Asumsi-asumsi ini penting untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi. Model regresi yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Asumsi-asumsi dalam analisis regresi sangat penting untuk memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Jika asumsi-asumsi ini tidak terpenuhi, model regresi yang dihasilkan mungkin tidak akurat. Masuk ke slide selanjutnya. Oke, ini udah tadi. Kita masuk ke perkiraan interval dan pengujian hipotesis yang merupakan poin ke-6 dari analisis regresi dan korelasi linear. Rumusnya pada slide ini menjelaskan rumus yang digunakan untuk menghitung interval kepercayaan untuk nilai Y yang diprediksi. Interval kepercayaan merupakan rentang nilai yang diprediksi untuk variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel independen X yang diketahui. Interval kepercayaan membantu dalam memahami seberapa akurat model regresi dalam memprediksi nilai Y. Oke, selanjutnya. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B.
Slide ini menjelaskan cara menghitung interval kepercayaan untuk koefisien regresi A dan B. Slide ini menggunakan asumsi bahwa nilai error atau EI bersifat normal, sehingga hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal. Slide ini juga menjelaskan bahwa standar deviasi populasi sulit diketahui, sehingga standar deviasi sampel digunakan sebagai penggantinya. Slide ini kemudian menampilkan rumus untuk menghitung interval kepercayaan untuk koefisien B dan A. Slide ini menjelaskan cara menghitung interval kepercayaan untuk koefisien regresi A dan B. Interval kepercayaan merupakan rentang nilai yang mungkin untuk koefisien regresi. Berdasarkan data yang tersedia, interval kepercayaan membantu dalam memahami seberapa akurat model regresi dalam memperkirakan nilai koefisien regresi. Pentingnya interval kepercayaan. Interval kepercayaan merupakan ukuran penting dalam analisis regresi. Interval kepercayaan membantu dalam memahami seberapa akurat model regresi dalam memperkirakan nilai koefisien regresi. Semakin sempit interval kepercayaan, semakin akurat model regresi. Selanjutnya, interpretasi interval kepercayaan. Interval kepercayaan menunjukkan rentang nilai yang mungkin untuk koefisien regresi berdasarkan data yang tersedia. Dengan kata lain, interval kepercayaan memberikan rentang nilai yang mungkin untuk A dan B berdasarkan data yang tersedia. Faktor yang mempengaruhi interval kepercayaan yaitu jumlah data, kualitas data, dan taraf nyata. Aplikasi interval kepercayaan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti menilai akurasi model regresi, membuat keputusan tentang penggunaan model regresi, dan memprediksi nilai variabel dependen atau Y berdasarkan nilai variabel independen atau X. Oke, kita masuk ke slide yang terakhir. Ini merupakan hubungan koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Analisis varians atau ANOVA merupakan alat atau peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan buku pendugaan. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y atau nilai sebenarnya dengan nilai regresi, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Error atau kesalahan sama dengan nilai sebenarnya dikurang nilai regresi, atau dalam bentuk lain yaitu nilai sebenarnya sama dengan nilai regresi ditambah dengan error atau kesalahan. Slide ini jelaskan bagaimana analisis varians atau ANOVA merupakan alat yang penting dalam analisis regresi. ANOVA dapat membantu dalam memahami hubungan antara berbagai ukuran statistik, seperti koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Slide ini juga menjelaskan bahwa error dalam analisis regresi dapat diukur menggunakan selisih antara nilai sebenarnya dan nilai regresi. ANOVA merupakan alat yang penting dalam analisis regresi. ANOVA dapat membantu dalam memahami hubungan antara berbagai ukuran statistik, seperti koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan. Pengujian hipotesis. ANOVA dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata populasi. ANOVA dapat membantu dalam menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata populasi yang berbeda. ANOVA dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti menganalisis data eksperimen, membandingkan efektivitas berbagai perawatan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen. Oke, slide selanjutnya. Slide ini menampilkan tabel ANOVA yang digunakan untuk menganalisis varians dalam analisis regresi. Tabel ini memiliki kolom untuk sumber keragaman atau source yang menunjukkan sumber varians, yaitu regresi dan kesalahan.
Selanjutnya, derajat bebas atau DF menunjukkan jumlah derajat bebas untuk setiap sumber varians. Yang selanjutnya, sum set square atau SS yang menunjukkan jumlah kuadrat untuk setiap sumber varians. Dan yang terakhir ada mean square atau MS yang menunjukkan rata-rata kuadrat untuk setiap sumber varians. Slide ini menjelaskan tabel ANOVA yang digunakan dalam analisis regresi. Tabel ANOVA membantu dalam menguji signifikansi model regresi dan menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apa contoh penerapan tabel ANOVA di dunia nyata? Oke, bayangkan kamu adalah seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang berbeda berpengaruh terhadap hasil panen padi. Kamu melakukan eksperimen dengan 3 jenis pupuk. Pupuk A, pupuk B, dan pupuk C. Kamu menanam padi di beberapa petak sawah dan setiap petak diberi pupuk yang berbeda. Setelah panen, kamu mencatat hasil panen padi di setiap petak. Untuk menganalisis data ini, kamu dapat menggunakan tabel ANOVA. Tabel ANOVA akan membantu kamu menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hasil panen padi antara ketiga jenis pupuk tersebut. Berikut contoh tabel ANOVA untuk eksperimen. Dalam contoh yang saya bacakan tadi, tabel ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam hasil panen padi antara ketiga jenis pupuk tersebut. Ini berarti bahwa jenis pupuk berpengaruh terhadap hasil panen padi. Contoh penerapan lainnya yaitu industri farmasi untuk membandingkan efektivitas berbagai jenis obat baru. Selanjutnya pemasaran, yaitu untuk membandingkan efektivitas berbagai kampanye iklan. Selanjutnya ada pendidikan, yaitu untuk membandingkan efektivitas berbagai metode pengajaran. Bagaimana sih cara menentukan jumlah sampel yang tepat untuk analisis ANOVA? Menentukan jumlah sampel yang tepat untuk analisis ANOVA memang penting untuk memastikan hasil analisis yang akurat dan bermakna. Tidak ada rumus pasti untuk menentukan jumlah sampel, tetapi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ukuran efek. Ukuran efek yang besar. Jika kamu mengharapkan perbedaan dan signifikan antara kelompok-kelompok yang kamu bandingkan atau ukuran efek besar, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih kecil. Selanjutnya, ukuran efek yang kecil. Jika kamu mengharapkan perbedaan yang kecil atau ukuran efek kecil, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar untuk mendeteksi perbedaan tersebut. Yang kedua, tingkat kekuatan atau power. Tingkat kekuatan yang tinggi. Jika kamu ingin memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan, tingkat kekuatan tinggi, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar. Selanjutnya, tingkat kekuatan yang rendah. Jika kamu dapat menerima peluang yang lebih rendah untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan atau tingkat kekuatan rendah, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih kecil. Selanjutnya, variabilitas data. Variabilitas data yang tinggi. Jika data yang kamu kumpulkan memiliki variabilitas yang tinggi, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar untuk mendapatkan hasil yang akurat. Selanjutnya ada variabilitas data yang rendah. Jika data yang kamu kumpulkan memiliki variabilitas yang rendah, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih kecil. Yang keempat itu jumlah kelompok. Jumlah kelompok yang lebih banyak. Jika kamu membandingkan lebih banyak kelompok, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar untuk setiap kelompok. Jumlah kelompok yang lebih sedikit. Jika kamu membandingkan jumlah sedikit kelompok, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih kecil untuk setiap kelompok. Selanjutnya taraf nyata atau alfa. Jika kamu menggunakan taraf nyata yang rendah, misalnya 0,01, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan. Tapi jika kamu menggunakan taraf nyata yang tinggi, misalnya 0,1, kamu mungkin membutuhkan jumlah sampel yang lebih kecil. Minimal 10 sampel per kelompok. Ini adalah pedoman untuk analisis ANOVA, tetapi mungkin tidak selalu berlaku. Selanjutnya, gunakan kalkulator kekuatan.
Kalkulator kekuatan dapat membantu kamu menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kekuatan yang diinginkan. Menentukan jumlah sampel yang tepat untuk analisis ANOVA melibatkan pertimbangan berbagai faktor. Penting untuk mempertimbangkan ukuran efek tingkat kekuatan, variabilitas data, jumlah kelompok, dan taraf nyata. Gunakan pedoman umum dan kalkulator kekuatan untuk membantu kamu menentukan jumlah sampel yang tepat. Oke, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME, yang telah memberikan saya kesempatan yang sangat berharga ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan ada penjelasan yang belum saya sampaikan. Lebih dan kurangnya itu saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.